STV bawa Brazil bungkam Senegal. Austria diambang lolos Piala Dunia. Swiss benamkan Swedia di dasar klasemen. Spanyol 30 laga resmi tanpa kekalahan. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Indonesia U23 menghadapi Mali U23 di Stadion Pakansari, Cibinong. Tim tamu unggul cepat pada menit kelima lewat sundulan Sekau Doukor yang menyambar umpan sepak pojok. Mali menggadaikan keunggulan di menit ke-34 melalui aksi Wilson Samake yang menusuk dari sisi lapangan dan menuntaskan bola di kotak penalti. Alih-alih mendapat gol, Indonesia malah kebobolan lagi di injury time. Gol Moulaye Haidara membuat Indonesia kalah 0-3. Skor 0-3 bertahan hingga bubaran. Laga persahabatan Rusia versus Chili dihelat di First Olympic Stadium, Sochi. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-37 melalui Gonzalo Tapia dengan tembakan dari sisi kiri kotak penalti. Rusia mencoba menekan selepas turun minum, namun pada menit ke-76, Ben Brereton Diaz mengadakan keunggulan lewat serangan terstruktur yang dituntaskannya dengan penyelesaian akurat. Skor 0-2 bertahan hingga bubaran untuk kemenangan Chile. Brazil versus Senegal berlangsung di Emirates Stadium, London. Brazil unggul lebih dulu pada menit ke-28 lewat STV yang menuntaskan peluang dari sisi kiri. Selang 7 menit, Casemiro menggadaikan keunggulan menjadi 2-0 setelah memanfaatkan bola hasil situasi sepakan bebas. Di babak kedua, kedua tim sama-sama menciptakan peluang, namun penyelesaian akhir tidak menghasilkan gol tambahan. Kemenangan 2-0 ini menutup rangkaian uji coba Brazil dengan catatan positif di bawah arahan Carlo Ancelotti. Liechtenstein versus Wales pada kualifikasi Piala Dunia berlangsung di Ryan Park Stadion. Wales menekan sejak awal, namun belum berbuah gol pada babak pertama. Kebuntuan pecah di menit ke-62 dan James mengirim bola datar ke tiang jauh dan Jordan James menuntaskan jadi gol pertamanya untuk tim nasional. Liechtenstein sempat mencoba membalas, tetapi lini belakang Wales tetap solid hingga laga tuntas. Berkat hasil ini, Wales berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan 13 poin, sedangkan Liechtenstein berada di posisi kelima klasemen dengan 0 poin. Denmark menjamu Belarus di Parken Stadium. Tim tuan rumah memimpin lebih dulu pada menit ke-11 lewat tembakan jarak jauh Michael Damsgaard yang tak mampu ditepis Fedor Lapukov. Belarus menyamakan kedudukan di menit ke-62 setelah Valeri Gromyko menaklukkan Kasper Schmeichel. Tim tamu kemudian berbalik unggul 2-1 pada menit ke-69 melalui gol yang dicetak Nikita Demchenko. Denmark menutup laga dengan gol Gustav Isaksen di menit ke-78 untuk mengubah skor menjadi 2-2. Dengan hasil ini, Denmark berada di puncak klasemen grup C dengan 11 poin, sedangkan Belarus berada di posisi keempat dengan 1 poin. Kazakhstan versus Belgia di kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung di Astana Arena. Tuan rumah unggul cepat pada menit ke-9 lewat Dastan Satpaev yang memanfaatkan kesalahan Arthur Thiet. Belgia menyamakan kedudukan di awal babak kedua. Van Aken mencetak gol menit ke-48 lewat sundulan dari umpan silang. Belgia gagal memanfaatkan situasi tersebut hingga laga berakhir 1-1. Berkat hasil ini, Belgia berada di puncak klasemen grup C dengan 15 poin, sedangkan Kazakhstan berada di posisi keempat dengan 8 poin. Siprus versus Austria pada kualifikasi Piala Dunia berlangsung di Limassol. Tim tamu membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-18 lewat penalti Marco Arnautovic. Di awal babak kedua, tepatnya menit ke-52, Arnautovic kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sang striker menaklukkan Fabiano. Kemenangan ini membuat Austria mantap di puncak grup H dengan keunggulan 5 poin, sementara Siprus tetap tanpa peluang lolos di posisi terbawah. Turki versus Bulgaria di kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung di Bursa. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-16 lewat penalti Hakan Çalhanoğlu setelah handball dilakukan Christian Petrov. Turki terus menekan dan akhirnya gol kedua hadir di menit ke-74. Umpan bebas Çalhanoğlu mengarah ke Atanas Chernev, salah mengantisipasi bola sehingga masuk ke gawang sendiri. Berkat hasil ini, Turki berada di posisi kedua grup E dengan 12 poin, sedangkan Bulgaria berada di posisi keempat dengan 0 poin.
Swiss versus Swedia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung di Stade de Genève. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-12 lewat Brel Embolo. Swedia sempat membalas di menit ke-33 melalui Benjamin Nygren memanfaatkan situasi kedua bola. Memasuki babak kedua, Swiss kembali memimpin 2-1 di menit ke-60 setelah Granit Xhaka mengeksekusi penalti. Ndoye menambah gol ketiga untuk Swiss pada menit ke-75 di masa tambahan waktu. Johan Manzambi yang baru masuk menutup laga menjadi 4-1. Hasil ini menjaga Swiss di puncak grup B dengan 13 poin, unggul atas Kosovo 10 poin, Slovenia 3 poin, dan Swedia 1 poin. Georgia versus Spanyol di Dinamo Arena berakhir dengan kemenangan telak tim tamu. Spanyol membuka skor pada menit 11 lewat penalti Mikel Oyarzabal. Spanyol menambah gol di menit ke-22, Martin Zubimendi yang dengan tenang menaklukkan Georgi Mamardashvili. Skor menjadi 2-0. Gol ketiga lahir pada menit ke-35. Umpan Oyarzabal dari sisi kiri diselesaikan Ferran Torres dari jarak dekat. Di babak kedua, Oyarzabal mencetak gol keduanya lewat sundulan pada menit ke-63 setelah menerima umpan silang Ferran. Hasil ini menempatkan mereka di puncak klasemen grup E dengan 15 poin, sementara Georgia berada di posisi ketiga dengan 3 poin. Spanyol kini mencatat prestasi luar biasa, 30 pertandingan resmi berturut-turut tanpa kalah, rekor terbaik dalam sejarah timnas La Roja. Sebelumnya, rekor ini adalah 29 laga tanpa kalah antara 2010 sampai 2013 saat era keemasan di bawah Vicente del Bosque. Dalam rentang ini, tim besutan Luis de la Fuente telah meraih 25 kemenangan dan 5 imbang. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, RFIF, konsistensi performa terus memperkuat posisi Spanyol sebagai salah satu tim elit di pentas internasional. Cristiano Ronaldo meninggalkan kamp tim nasional Portugal setelah menerima kartu merah pertamanya dalam 226 penampilan internasional. Insiden terjadi pada menit ke-58 saat melawan Republik Irlandia dalam laga kualifikasi Piala Dunia yang berakhir 0-2 setelah VAR mengubah keputusan dari kartu kuning menjadi merah karena dianggap melakukan siku terhadap Dara Osea. Akibat aturan larangan bermain satu laga otomatis, Ronaldo absen pada pertandingan terakhir melawan Armenia dan kini kembali ke Arab Saudi untuk persiapan menghadapi Al Nassr versus Al Khaleds. Karim Adeyemi, penyerang Borussia Dortmund berusia 23 tahun, dijatuhi denda sebesar 450.000 euro akibat kepemilikan senjata ilegal. Menurut laporan Bild, kantor kejaksaan Hagen menyatakan Adeyemi memiliki knuckle duster dan alat kejut listrik taser yang dilarang di Jerman berdasarkan undang-undang senjata. Denda tersebut dihitung dari 60 hari dengan tarif 7.500 euro per hari tanpa membawa catatan kriminal karena pengadilan publik tidak digelar. Pengacara Adeyemi menjelaskan barang-barang itu berasal dari mystery box yang dipesan melalui TikTok. Bayern Munchen bergerak cepat untuk mengamankan masa depan bintang muda mereka, Lennart Karel. Pemain berusia 17 tahun ini tampil menonjol di lini tengah, menunjukkan kematangan dan konsistensi sejak perpanjangan kontrak pada Agustus lalu. Menurut Fabrizio Romano, klub sudah memulai pembicaraan internal untuk menyesuaikan atau meningkatkan kontraknya. Meski perpanjangan sebelumnya baru beberapa bulan, Karel menyatakan 2 gol dan 1 assist dalam 14 pertandingan musim ini. Bayern jelas melihatnya sebagai bagian penting dari masa depan klub. Bek Italia Mattia Caldara resmi mengakhiri karir profesionalnya di usia 31 tahun akibat cedera pergelangan kaki parah. Ex pemain Milan dan Atalanta itu mengungkapkan kondisinya tidak memiliki tulang rawan dan jika terus bermain beresiko membutuhkan prostetik. Caldara menulis, "Tubuh saya mengkhianati saya, kali ini secara definitif. Meski sempat berlatih melalui rasa sakit dan menjalani suntikan hormon hingga Agustus, ia memilih kesehatan daripada harapan, menutup karir yang sempat menjanjikan kesuksesan besar dengan total 199 penampilan profesional." Rasmus Højlund dipastikan tidak akan kembali ke Manchester United pada bursa Januari mendatang. Menurut Fabrizio Romano, penyerang asal Denmark itu kini merasa seperti pemain Napoli, bukan lagi pemain pinjaman United. Romano menambahkan, Napoli diperkirakan akan mengaktifkan opsi pembelian permanen senilai 50 juta euro menyelesaikan transfer Højlund sepenuhnya. Rumor kepulangan Højlund muncul setelah cedera Benjamin Sesko, tetapi United menilai cedera Sesko tidak serius dan tidak membutuhkan solusi darurat. Højlund kini fokus memperkuat Napoli di Serie A. Napoli mendapat pukulan telak jelang pertandingan Serie A melawan Andre Frank Zambo Anguissa mengalami cedera hamstring saat membela timnas Kamerun untuk kualifikasi Piala Dunia. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis mengecam FIFA dan UEFA, kemudian keduanya mengabaikan kepentingan klub.
Anguissa yang sudah mencetak 4 gol musim ini di bawah Antonio Conte diperkirakan absen berbulan-bulan. De Laurentiis menyoroti sistem wajib melepas pemain ke timnas sebagai tidak berkelanjutan dan menekankan klub harus punya hak lebih serta kompensasi saat pemain cedera. Juventus semakin optimis Gleison Bremer akan kembali merumput setelah bek tengah Brazil itu memasuki fase akhir pemulihan pasca operasi lutut. Bremer menjalani prosedur artroskopi meniskus medial pada 14 Oktober di Lyon di bawah penanganan dokter Bertrand Sonnery-Coutet dengan pengawasan dokter Juve Paulo Cavallo yang diperkirakan memerlukan rehabilitasi 6 minggu. Meski waktu pemulihan standar sekitar sebulan, Juventus bersikap hati-hati karena Bremer sempat menjalani operasi ACL di lutut yang sama setahun lalu. Ia diprediksi siap turun awal Desember. Gianluca Mancini diperkirakan akan tetap menjadi tulang punggung Roma untuk beberapa tahun ke depan. Menurut laporan Matteo Moretto dari kanal YouTube Fabrizio Romano, kontrak bek asal Italia yang saat ini berlaku hingga 2027 kemungkinan akan diperpanjang hingga 2030 dengan opsi hingga 2031. Mancini dinilai sangat penting bagi Roma, baik di lapangan maupun di ruang ganti. Berkat kepemimpinan dan konsistensinya, pemain 27 tahun itu juga terlihat bersemangat untuk melanjutkan karirnya di ibu kota. Proses perpanjangan kontrak berjalan lancar dan hampir final. Real Madrid kembali menghadapi masalah di lini belakang. Bek tengah Dean Huijsen harus absen dari laga kualifikasi Piala Dunia antara Spanyol kontra Georgia karena merasa ketidaknyamanan pada pangkal paha dan kini dijadwalkan menjalani pemindaian medis. Pemain berusia 20 tahun ini sebelumnya juga melewatkan pertandingan Oktober melawan Georgia dan Bulgaria serta duel Madrid dengan Juventus dan Getafe. Sejauh musim ini, Huijsen telah mencatat 13 penampilan termasuk 2 laga penuh melawan Bulgaria dan Turki. Trent Alexander-Arnold memanfaatkan jeda internasional untuk mengikuti program mini pramusim guna mengembalikan performa terbaiknya mengikuti pendekatan yang sukses diterapkan rekan setimnya Jude Bellingham awal musim ini, lapor Marca. Bek sayap Real Madrid itu sempat kesulitan konsistensi akibat cedera dan adaptasi sistem baru. Hanya tampil 7 dari 16 laga musim ini dengan 1 assist di Piala Dunia antar klub melawan Dortmund. Xabi Alonso dan staf pelatih memilih mempertahankan tren di Madrid agar fokus pada pemulihan fisik, teknik, dan mental. Real Madrid dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan Lyon untuk meminjam striker muda Brazil Endrick selama 6 bulan mulai Januari 2026 menurut Diario AS. Meski begitu, dokumen resmi belum ditandatangani. Klub Spanyol tetap mempertahankan hak penting atas pemain 19 tahun ini, melihatnya sebagai aset jangka panjang meski baru tampil 14 menit musim ini di bawah Xabi Alonso. Endrick mengakui pinjaman ini penting untuk mendapatkan waktu bermain reguler dan peluang kembali ke timnas Brazil, terutama menjelang persaingan di Piala Dunia. Robert Lewandowski kemungkinan besar tidak akan pindah ke AC Milan musim panas mendatang meski kontraknya dengan Barcelona habis akhir musim ini. Menurut jurnalis Matteo Moretto, faktor gaji tinggi dan usia sang striker membuatnya kurang sesuai dengan profil yang dicari Milan. Dalam video di kanal YouTube Fabrizio Romano, Moretto membandingkan kasus Lewandowski dengan Luka Modric yang dulu menaikkan kontrak di Milan setelah melakukan pengorbanan finansial besar. Situasinya berbeda dengan Lewandowski, jadi kemungkinan Milan mendatangkannya tidak terlalu realistis, ujar Moretto. Barcelona resmi menandatangani kerjasama global dengan Zcapi, perusahaan berbasis Samoa yang bergerak di bidang AI dan blockchain hingga 2028. Dalam perjanjian 3 tahun ini, Zcapi ditunjuk sebagai official cryptographic protocol partners. Fokus pada pengelolaan data aman melalui teknologi Zero Knowledge Prot dan AI terdesentralisasi untuk pengalaman penggemar dan analisis atlet yang lebih canggih. Klub memberi akses Zcapi akses iklan digital di seluruh kanal resmi Barcelona dan pengalaman eksekutif bagi penggemar. Bek Manchester United Lisandro Martinez dikabarkan siap kembali tampil setelah menjalani beberapa sesi latihan intens bersama tim nasional Argentina. Menurut Fabrizio Romano, meski Martinez tidak ikut saat Argentina mengalahkan Angola 2-0 dalam laga persahabatan, ia tetap mengikuti latihan kompetitif di bawah arahan pelatih Lionel Scaloni. Pemain berusia 27 tahun ini diperkirakan bisa kembali bersedia untuk pertandingan Premier League melawan Everton pada Senin 24 November setelah absen panjang sejak Februari akibat cedera ACL serius.
Manchester United dikabarkan menjadikan Elliot Anderson sebagai target utama musim panas mendatang. Menurut The Mirror, Setan Merah siap melakukan segala cara untuk merekrut gelandang Nottingham Forest berusia 23 tahun itu. Pelatih Ruben Amorim menekankan kebutuhan memperkuat lini tengah dan Anderson dinilai cocok sebagai gelandang bertahan maupun box to box. Penampilan impresifnya di klub dan tim nasional membuat banyak klub Premier League tertarik. Nottingham Forest pun bersiap menghadapi persaingan sengit mempertahankan Anderson. Chelsea dikabarkan hampir memastikan sponsor baru untuk jersey mereka setelah 3 musim berturut-turut memulai musim tanpa sponsor. Menurut laporan jurnalis Lucas Bexer, perusahaan teknologi asal Amerika, Oracle, diperkirakan akan menjadi sponsor utama hingga akhir musim ini. Kesepakatan ini terkait dengan investasi yang dilakukan oleh salah satu pemilik klub, Clear Lake Capital. Meski begitu, sumber menyebutkan Chelsea kemungkinan menerima pendapatan lebih rendah dari yang diperkirakan meski berhasil menjuarai Piala Dunia antar klub pada musim panas lalu. Gabriel Magalhaes dipastikan absen di pertandingan Brasil melawan Tunisia setelah mengalami cedera paha saat laga kontra Senegal. Bek Arsenal ini tampak kesakitan sebelum akhirnya meninggalkan lapangan, yang kemudian dikonfirmasi oleh pihak tim nasional Brazil. Menurut laporan OneFootball, Gabriel akan menjalani serangkaian pemeriksaan medis dalam beberapa jam ke depan untuk menentukan tingkat cedera. Dengan kondisi ini, ia dipastikan tidak dapat bermain melawan Tunisia, namun diperkirakan akan segera kembali memperkuat Arsenal setelah pemulihan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.